Baik, kita mulai kuliahnya ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah hukum internasional yang materi bentuk hukum internasional, sumber hukum internasional, dan subjek hukum internasional. Nah, bentuk hukum internasional itu memiliki beberapa bentuk ya, atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia tertentu. Jadi hukum internasional itu berlaku di dunia ya, bukan di negara tapi di dunia. Nah, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah hukum internasional regional, yaitu hukum internasional yang berlaku atau terbatas di daerah lingkungan berlakunya. Misalnya hukum internasional Amerika, ya, konsep langsung kontinen yang mula-mula tumbuh di benua Amerika hingga menjadi hukum internasional. Jadi ini salah contoh ya. Jadi hukum internasional regional, dia hanya berlaku atau berlakunya itu terbatas di daerah lingkungan berlakunya. Yang kedua, bentuk kedua adalah hukum internasional khusus. Ini berlaku bagi negara-negara tertentu. Misalnya ya, Konvensi Eropa mengenai HAM. Jadi hanya berlaku di bagian negara yang ikut pada konvensi itu, ya. Konvensi Eropa mengenai HAM. Itu bentuk hukum internasional. Masih ada lagi bentuk hukum lainnya, tapi ini antara lain saja ya. Nanti silakan cari sendiri referensi untuk bentuk lainnya. Nah, kemudian sumber hukum internasional. Nah, ini perlu dipahami juga ini karena ada beberapa hal di sini ya yang menjadi sumber hukum internasional. Nah, sebelum masuk dalam sumber hukum internasional, saya ingin jelaskan dulu bahwa pada umumnya sumber hukum internasional itu dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Jadi sama dengan sumber hukum pada umumnya ya. Ya, sumber hukum pada umumnya juga dibagi menjadi dua, ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formal. Nah, sumber hukum formal ini dapat kita temukan secara tegas di dalam statuta Mahkamah Internasional. Ya. Jadi dalam statuta Mahkamah Internasional itu dijelaskan bahwa sumber hukum internasional itu adalah satu, perjanjian internasional. Ingat ya, perjanjian internasional dibedakan dengan perjanjian perdata internasional. Apa perjanjian internasional ini yang dimuat bukanlah masalah keperdataan ya. Ya. Beda dengan hukum perdata internasional. Jadi perjanjian internasional ini sumber hukum utama atau prima dari hukum internasional. Ya. Perjanjian internasional itu misalnya perjanjian ekstradisi. Jadi kalau ada pelaku penjahat suatu negara atau pelaku tindak pidana dalam suatu negara kabur ke negara lain, di mana negara itu merupakan rekan perjanjian ekstradisi, maka pelaku yang kabur itu bisa ditangkap oleh negara yang bersangkutan, ya. Lalu dikembalikan kepada negara asalnya. Itu kalau ada perjanjian ekstradisi. Yang kedua, kebiasaan internasional. Jadi kebiasaan internasional itu juga merupakan sumber dari hukum internasional. Kebiasaan internasional, ya. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang terbukti dalam praktek umum
dan diterima sebagai hukum. Misalnya penyambutan tamu dari negara lain. Ini penyambutan tamu negara lain itu sudah menjadi kebiasaan internasional, tata caranya ya. Kemudian yang ketiga, prinsip hukum umum. Dan yang keempat adalah keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan juga merupakan sumber hukum internasional. Dan berikutnya adalah pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Jadi pendapat para sarjana terkemuka di dunia ini juga merupakan sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional. Jadi ada sedikit pendapat para sarjana terkemuka di dunia. Yang perlu kalian pahami bahwa sumber hukum itu belum tentu menjadi hukum ya. Jangan kenapa dimasuk ini pendapat para sarjana. Dia akan menjadi hukum ketika pendapat para sarjana itu diambil menjadi hukum. Jadi sumber hukum artinya tempat di mana kita menemukan hukumnya. Itu sumber hukum artinya. Jadi sumber hukum itu belum tentu menjadi hukum. Jadi kalau sumber hukum internasional belum tentu menjadi hukum internasional. Kemudian ya, selain sumber hukum yang perlu kalian pelajari dalam mata kuliah ini adalah subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional ini ya ada beberapa. Yang pertama adalah negara. Negara sudah pasti menjadi subjek hukum internasional. Ya, negara ini bukan cuma menjadi subjek hukum internasional, tapi juga menjadi subjek hukum dalam suatu negara. Ya. Inilah saya pernah ceritakan pertemuan minggu lalu bahwa negara itu adalah subjek hukum yang original ya. Ya. Tidak ada negara maka tidak ada subjek hukum lainnya. Ini subjek hukum original. Dalam mata kuliah hukum internasional, negara menjadi salah satu subjek hukum internasional. Nah, ini yang utama. Ini subjek hukum utama dalam hukum internasional. Artinya kalau tidak ada ini maka tidak ada lain. Ya. Ada negara dulu baru kita bisa membuat subjek hukum internasional lainnya. Kemudian kedua, organisasi internasional tentu dia organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global. Maksud sini memiliki keanggotaan secara global artinya adalah anggota-anggota dari organisasi internasional itu banyak terdiri dari beberapa negara. Ya, yang melakukan ya sudah dianggotakan oleh beberapa negara. Misalnya PBB itu hampir seluruh negara masuk anggota PBB ya. Hanya beberapa kita hitung kalau ada negara yang tidak masuk anggota PBB. IMF, tahu IMF? Ya. Ini masalah uang ini ya. ASEAN juga itu masuk organisasi internasional. Kalau ASEAN itu dulu di masa saya belajar itu ada beberapa negara ASEAN. Ini perkumpulan negara-negara ASEAN. Indonesia masuk dalam salah satu anggota ASEAN. Ya, Brunei, Malaysia. Uni Eropa. Nah, Uni Eropa juga itu masuk salah satu organisasi internasional. Ya, perkumpulan Uni Eropa. Ada juga Uni Emirat Arab. Itu termasuk organisasi internasional. Kemudian Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional juga itu merupakan subjek hukum dari hukum internasional. Kemudian Tahta Suci Vatikan. Nah, Tahta Suci Vatikan ini diakui sebagai subjek hukum internasional sejak
ya, ditandatanganinya Fakta Lateran pada tahun 1929 ya. Fakta ini merupakan perjanjian antara Kerajaan Italia dan Tahta Suci Vatikan. Jadi sejak itu dia menjadi subjek hukum internasional. Kemudian pemberontak. Nah, ini pemberontak juga bisa menjadi subjek hukum internasional. Kapan pemberontak menjadi subjek hukum internasional? Ketika dia diakui oleh banyak negara. Ya. Kan? Makanya kalau ada pemberontak, contoh kecil di Papua sana OPM ya. Operasi Papua Merdeka. Sekarang militer Merdeka ya. Itu OPM kalau lama-lama kelamaan dia punya channel keluar itu, ya, dia bukan lagi teroris nanti itu. Ya. Dan sampai sekarang kan belum menjadi teroris ya. Belum. Ya, tak kenapa begitu. Ya. Itu kalau lama-lama kelamaan itu bisa seperti GAM. Gerakan Aceh Merdeka itu. Tapi GAM sekarang sudah bubar ya. Ya. Kalau dibiarkan begitu lama-lama, kemudian dia punya channel, punya hubungan yang luar, punya selalu berhubungan dengan negara luar, bisa menjadi dia subjek hukum. Kalau diakui oleh beberapa negara, ya. Iya. Jadi itulah ya. Kemudian individu juga sih menjadi subjek hukum internasional, ya kan? Individu subjek hukum internasional. Nah, itu materi singkat kita hari ini. Seperti biasa saya tidak akan memberikan materi terlalu panjang. Saya berharap mahasiswa yang agresif ya mencari ini bisa dikembangkan ini materinya sebenarnya kalau mau diperluas bisa ini ya. Silakan nanti bacakan referensi terkait dengan ini bisa nih muncul. Hanya saya memang di pesanannya memberikan materi yang simpel-simpel saja supaya kalian bisa terbuka pikirannya. Apalagi sekarang kan sudah mereka belajar. Ya, mereka belajar itu tidak harus selalu mendapat ceramah dari dosennya. Dosen itu hanya sebagai pemicu kalian belajar. Pemicu ibaratnya kalau dosen itu ibaratnya bara api saja. Untuk menyala itu menjadi api besar, maka orang lain yang menambah tumpukannya ya supaya menjadi api besar. Ya, kalau sekarang lagi dosen mau jadikan api besar, sudah bukan lagi zamannya. Sudah banyak sekarang media-media pembelajaran. Termasuk YouTube itu media pembelajaran. Cari YouTube yang memuat konten-konten tentang pembelajaran. Maka itu menjadi media pembelajaran. Ya. Tapi jangan asal cari YouTube. Ya. Cari juga yang backgroundnya bagus ya, yang backgroundnya betul-betul dosen. Ya. Jangan yang backgroundnya sekedar mencari nama saja. Ya. Dan selalu kalau kalian menonton YouTube itu cari bukunya, cari buku, jangan ada yang salah penyampaian atau kalian salah paham. Sehingga kalau kita mau belajar melalui media pembelajaran di YouTube misalnya atau media-media lainnya di online, kita selalu harus di-backup dengan referensi buku, ya. Referensi buku itu tidak bisa dihilangkan. Itulah yang menjadi referensi utama kita sebutnya buku, ya kan? Karena buku gampang dipertanggungjawabkan. Kan kalau tahu dari mana gampang ini bukunya, nah, ya, gitu. Jadi saya sarankan sering baca buku, sering baca buku lah. Minimal apa yang saya sampaikan itu cari kembali bukunya lalu baca ulang, ya kan? Nanti kalau ada yang tidak sesuai nanti bisa tanyakan ulang di saya. Siapa tahu saya yang salah sampaikan, ya, atau salah ngomong, bisa begitu. Baik, untuk hari ini sekian. Tugas belum ada ya, belum. Mudah-mudahan kuliah hari ini betul-betul dipahami. Sebab tahu kuliah hari ini menjadi salah satu soal final nanti. Iya.
Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.